Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Ustazah Puji di pelajaran seni budaya kelas 9. Nah, sekarang kita memasuki bab 2 yaitu seni patung. Kalau sebelumnya kita membahas tentang seni lukis ya kan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada beberapa yang perlu diperhatikan gitu ya kan sebelum kalian belajar. Yang pertama, siapkan niat untuk belajar, terutama belajar seni budaya, supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan pastinya dapat dimengerti juga, ya kan? Terus yang kedua, siapkan alat tulis dan catatan bagiannya yang penting dari materi hari ini. Jadi jangan pas mau dikumpulkan baru kalian ngerangkum, tapi dicicil dari sekarang mumpung babnya belum banyak, jadi kalian dicatat sedikit demi sedikit. Terus berdoa sebelum belajar, pahami semua materi yang Ustazah berikan hari ini, dan tanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan atau bagian yang tidak paham yang mana kalian tanyakan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bab 2 seni patung. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian patung, kedua mendeskripsikan fungsi-fungsi patung, ketiga mengklarifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung, mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung, yang kelima mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung, yang keenam yaitu berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar kita. Nanti itu prakteknya ya kan. Nah, ini tujuan yang harapannya kalian bisa mampu di bab 2 ini. Nah, kita langsung ya untuk pengertian dan fungsi patung. Nah, patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni patung atau seni plastik. Nah, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia saja, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat diketahui. Nah, tersebut itu disebut juga dengan seni patung. Nah, patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya apa? Bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, ini ada beberapa tokoh gitu ya kan berpendapat tentang seni patung. Yang pertama adalah Mike Susanto. Nah, ini terbit bukunya 2011 halaman 296. Nah, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah. Nah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor terlebih dahulu dan mencetak terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada Sunarso dan Suproto. Nah, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Nah, ada ruangnya itu berarti patung gitu ya kan. Terus menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Nah, terus yang keempat ada B.S. Mayer gitu ya kan. Nah, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Nah, hampir sama dengan seni lukis. Nah, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah ya. Nah, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung seperti suku Asmat di Papua. Nah, itu yang sering banget.
Terus karena apa? Di Papua itu terkenal dengan patung primitif. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional, biasanya di Candi Prambanan, Candi Borobudur gitu, itu banyak banget patung-patung di sana. Nah, pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung tradisional seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Nah, kalau di Bali kalian pasti sering banget kan ngelihat beberapa patung bentuk misalnya dewa-dewa mereka, karena itu adalah keyakinan agama mereka. Nah, itu biasanya untuk disembah gitu kan. Kalau kita sebagai umat Islam kan nggak boleh ya menyembah patung, karena kita punya Tuhan gitu, punya Allah yang harus kita sembah setiap hari. Nah, pada masa tadi ya kan kegiatan seringkali dikaitkan dengan kegiatan religi. Nah, seperti pemujaan ya kan. Nah, pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Nah, kalau misalnya sekarang patung modern gitu ya kan. Nah, itu biasanya sesuai dengan keinginan pembuatannya dan bebas sesuai ekspresi atau sesuai keinginan oleh pembuatannya. Nah, selanjutnya ada secara umum berdasarkan pembuatannya seni patung ada 3 macam, yaitu yang pertama patung sebagai fungsi personal. Nah, karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi, sarana untuk beribadah. Nah, patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pemimpin mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Nah, yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya ada patung untuk monumen. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa apa itu biasanya ditandain oleh patung monumen. Nah, yang ketiga, patung sebagai fungsi fisik. Nah, patung bernilai estetika. Nah, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk menikmati keindahannya. Nah, patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman misalnya, sebagai dekorasi di sebuah gedung misalnya, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi, sebuah bangunan. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama itu patung sebagai fungsi personal ya kan, itu ada namanya di Galeri Nasional Jakarta. Terus yang kedua itu ada Monumen Pancasila Sakti yang gambar Garuda. Terus yang ketiga ada patung arsitektur. Nah, itu kan sebagai fungsi fisik. Nah, selanjutnya adalah bentuk dan jenis patung. Nah, dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibagi menjadi dua, yaitu bentuk imitatif, nah, atau realisme atau representatif. Nah, corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, perwujudannya berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Nah, patung corak realis ini tampak pada karya, misalnya ada Hendro, Trubus Sabtoto, dan Edi Sunarso. Nah, itu tokohnya yang membuat bentuk imitatif. Nah, yang kedua ada bentuk non-figuratif atau abstrak. Nah, patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya bersifat abstrak. Nah, patung yang tidak menampilkan bentuk
yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam, nah ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Nah itu tadi bentuk-bentuk jenis patung. Nah itu ada gambar pahlawan ya gitu kan, yang bentuk imitatifnya, terus yang figuratifnya, nah kayak gitu. Nah mungkin sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ustazah jelaskan, dan jangan lupa tetap belajar. Apabila saja ada salah, Ustazah minta maaf. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.